Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 1A yang ingin mensimulasikan rangkaian pada modul 5 hukum dasar rangkaian arus bolak-balik. Tujuannya adalah memahami dasar-dasar rangkaian arus bolak-balik AC. Yang kedua, mengamati penerapan hukum Kirchhoff Ohm dan sistem arus bolak-balik. Teori yang berlaku adalah rangkaian listrik arus bolak-balik, pre-injeksi dan periode, dan hukum Kirchhoff pada arus sistem arus bolak-balik. Pada rangkaian di modul 5 ini kita akan melakukan dua percobaan, yaitu karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban impedansi. Yang kedua ada hukum Kirchhoff dan untuk arus. Langsung aja kita langsung buka multisim. Sumber yang kita gunakan yaitu AC power, dan selanjutnya ada resistor sebesar 100 ohm, induktor sebesar 2, mikrofarad mikrohenry 2,5 milihenry, dan itu ada kapasitor yang sebesar 47 mikrofarad. Pada percobaan pertama ini kita akan mengukur tegangan pada beban impedansi. Jangan lupa untuk menambahkan ground pada rangkaian. Ini kita hilangkan dulu. Untuk pengukuran kita menggunakan multimeter. Kita sambungkan ini dengan multimeter, kita sambungkan secara paralel pada resistor, induktor, dan kapasitor. Kita melihat tegangannya berlaku ya. Tegangan yang kita gunakan sebesar 2 volt. Kita lihat ini arus yang pada rangkaian, kita ubah ke ampere dan ubah sumbernya menjadi sumber AC. Ini sama, tegangannya ubahkannya ke sumber AC. Jika semuanya sudah, jika semuanya sudah, maka kita running. Kita akan melihat hasil yang ada pada multimeter tersebut. Untuk arus yang mengalir pada rangkaian
karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi itu sebesar 19,978 mA. Dan untuk tegangan pada resistor itu sebesar 1,998 volt, dan untuk di induktor 18,89 mV, dan di kapasitor itu sebesar 112,389 mV. Ya, bila hasil tegangan yang ada di resistor, induktor, dan kapasitor kita tambahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang akan diberikan, yaitu sebesar 2 volt. Karena di mana tegangan yang masuk akan sama dengan tegangan yang keluar pada rangkaian tersebut. Ini kan dia milivolt, berarti dia sekitaran 0,0018 volt. Kalau diubahkannya ke volt, ini kan dia mili, sama dengan ini 0,212 volt. Ya, untuk pada percobaan yang pertama ini kita sudah melihat hasil tegangan yang ada di multimeter tersebut. Oke, kita akan lanjutkan dengan percobaan yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff untuk arus. Ya, kita keluarin dulu hasilnya. Kita hapus ini dengan menekan delete yang ada pada keyboard. Untuk mengukur arus, multimeternya disusun secara seri. Sambungkan multimeter tersebut dengan rangkaian. Tegangan yang kita gunakan tetap sama, sebesar 2 volt, dan ini juga ya disambungkan ya. Untuk hambatan yang kita gunakan sama, 100 ohm, 2, mH dengan 47 mikrofarad untuk resistor, induktor, dan kapasitornya. Kita tekan displaynya dulu. Untuk ini kita ubah ke ampere. Oke. Jika sudah, maka kita akan running, akan melihat apakah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar pada rangkaian AC ini tersebut. Oke. Arus pada rangkaian tersebut yang masuk sebesar 1,76 ampere, dan pada arus yang di titik percabangan yang pada resistor itu sebesar 20 mA, dan di induktor itu sebesar 2,115 ampere, dan yang ketiga 355,513 mA. Ya, ini kenapa di arus yang pada di induktor ini melebihi arus yang pada di rangkaian, melebihi 1,76 ampere, dikarenakan adanya perbedaan sudut fasa pada output tersebut.
maka dia tidak bisa membandingkan antara arus yang masuk ini dengan arus ini, karena dia ada perbandingan beda fasa. Maka dari itu hasilnya bisa melebihi dari arus perangkaian tersebut. Oke, untuk pada hasil yang kita dapatkan, kita akan masukkannya ke dalam tabel pengamatan. Nah, untuk yang kita pakai tadi itu adalah sebesar 2 volt, resistornya sebesar 100, untuk induktornya sebesar 2,5 milihenry, 2,5 milihenry, dan 470 mikrofarad. Oke, untuk arus yang masuk tadi kan kita sudah lihat. Maaf ya, saya lupa untuk yang di karakteristik tegangan tadi saya ingin masukinnya ke data pengamatan. Kita bisa lihat yang kita masukin yang ini aja ya, yang ada di arus dulu aja, nggak apa-apa. 20 miliampere, 2,115, IC-nya 355,513. Oke, inilah hasil yang didapatkan pada hukum Kirchhoff untuk arus. Mohon maaf tadi untuk yang di tegangan lupa saya pindahkan, tapi semoga bisa dipindahkan dulu ya. Saya pindahkan dulu, oke. Nggak bisa. Oke. Sekian untuk simulasi modul 5. Kalau maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kita akan melanjutkan dengan sub modul 5, yaitu dengan karakteristik beban pada rangkaian AC. Ya, kita lanjut lagi dengan sub modul 5, karakteristik beban pada rangkaian AC. Oke, sebelum untuk masuki sub modul yang 5, kita melihat lagi data pengamatannya yang sebelumnya yang lupa saya masukkan tadi. Itu ada di sini arusnya, tegangan di resistor, induktor, dan kapasitor ya. Oke, kita lanjutnya ke submodul 5. Tujuannya adalah mempelajari karakteristik tegangan dan arus pada sistem arus bolak-balik, melihat perbedaan fasa pada beban kapasitif, induktif, dan resistif. Di teorinya ada sudut fasa, tegangan, dan arus, macam-macam beban rangkaian listrik. Yaitu yang pertama, beban resistif murni. Beban resistif yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja, resistensi. Beban jenis ini hanya mengkonsumsi beban aktif saja, mempunyai faktor daya sama dengan 1. Beban resistif murni membuat fase arus sama dengan tegangannya atau tegangan dan arus sepasa. Ini gelombangnya ya. Bentuk gelombangnya adalah sepasa. Untuk beban induktif yaitu beban terdiri dari kumpulan kawat yang didalurkan pada suatu inti seperti koil, transformator, dan solenoida. Beban ini mengakibatkan fase shift pada arus sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis akan mengakibatkan fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Beban induktif murni membuat fase arusnya tertinggal 90 derajat terhadap fase tegangan. Ini derajat yang tertinggal 90. Ini gelombangnya.
Ini yang dimaksud dengan arus yang tertinggal. Oke, untuk beban kapasitif itu beban memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi berasal dari pengisian elektrik. Pada suatu sipil komponen ini dapat menyebabkan halus leading terhadap tegangan. Beban kapasitif murni membuat fase arusnya mendahului 90 derajat terhadap fase tegangan. Ini arusnya mendahului oleh tegangan. Oke, untuk langkah untuk percobaan yang kita lakukan ini ada 3 ya, karakteristik arus dan tegangan bolak-balik, yaitu komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Kita langsung aja untuk masukin nilai ya. Nilai ini hambatan yang kita gunakan sebesar 100 ohm, 2,5470 mH. Ini hambatannya 100 ohm. Kapasitornya, maaf ya, ini arusnya belum. Ini induktornya sebesar 2,5 mH dan 470 mikrofarad. Untuk yang percobaan ke 6.6 yang menggunakan 100 ohm, 2,5 mH, kapasitor 470 mikrofarad. Dan kita langsung ke aplikasi multisim untuk membuat rangkaian tersebut. Oke, yang kita buatkan adalah rangkaian AC power, dan itu ada resistor, ada itu, dan induktor. Oke, kita ubah dulu ya, ini menjadi 100 ohm. Tegangan yang kita gunakan itu sebesar 2 volt dengan sumber arus AC. Ini 2,5 mH. Oke, kita sambungkan dulu rangkaian tersebut menjadi rangkaian utuh. Jangan lupa ground untuk dipasang. Oke, pada rangkaian ini kita akan mengukur arus dengan, biasanya kan kita menggunakan multimeter ini, tapi kita sekarang menggunakan ini ya, konkret. Dia sama dengan sistem kerjanya dengan multimeter, tapi multimeter kan biasanya dia ada menggunakan 3 angka di belakang koma, tapi ini dia tidak, karena nilainya sudah dibulatkan. Contohnya seperti hasilnya misalnya 2,6, berarti dibulatkannya menjadi 3 gitu. Oke, kita buangkan dulu ya multimeternya. Nah, di sini kan kita pada rangkaian ini kan kita akan melihat apakah benar teori yang ada di beban induktif, kapasitif, dan resistif gelombangnya sama. Oke, kita menggunakan ini ya, yang dinamakan Oscil. Ini oscilloscope ini ya, untuk melihat gelombang arus dan gelombang tegangan. Oke, kita untuk melihat arus pada di
oscilloscope ini kita harus menggunakan yang dinamakannya adalah ini ya, concrete clamp, biar kita bisa melihat arus yang mengalir pada tegangan tersebut. Oke, ini sudah tersambung dengan concrete clamp. Dan untuk minus dari oscilloscope ini tidak disambungkan, tidak apa-apa sebenarnya. Ya, kita akan melihat, kita akan menyambungkan tegangan sumber, melihat beda faedah pasah atau arus dan tegangan pada gelombang di resistor ini tersebut. Kita bisa mengubah dulu untuk arusnya, kita ubahkan berwarna biru biar lebih bisa membedakan antara arus dan tegangan. Oke, ini sudah ya. Oke, untuk gitaran, nah ini sama dengan hasil multimeter untuk mengukur arus yang didapatkan, yaitu arus yang dia adalah IRMS ya. Arusnya adalah sebesar 20, mA. Kita masukin dulu 20 mA. Nah, kita lihat di oscilloscope. Untuk membangkitkan gelombang tersebut, kita harus menekan dengan tombol single. Ini sudah berhenti gelombangnya. Kita akan melihat skala dari gelombang tersebut. Ya, untuk arus dan tegangan yang biru ini gelombang arus dan merah ini adalah gelombang tegangan. Pada di beban resistif murni ini terbukti bahwa teorinya beban resistif ini membuat fasa arus sama dengan fasa tegangan, atau disebut juga arus dan tegangannya sepasa. Coba kita lihat teorinya ya. Kita lihat teorinya. Oke, ini dia. Itu dari terdiri dari komponen tahanan ohm. Beban jenis hanya mengkonsumsi beban aktif saja mempunyai faktor daya sama dengan 1. Beban resistif murni membuat fasa arus sama dengan fasa tegangan atau tegangan, dan arusnya sepasa. Arusnya sepasa ini gelombangnya sama ya dengan yang kita lihat pada oscilloscope ini ya. Ini dia, sama arusnya dengan yang tegangannya sama. Oke, kita batal dulu. Oke, kita ganti, pindahkan ini untuk melihat tegangan dan arus sudut pasanya ke induktor. Apakah dia terbukti dengan teori yang ada di modul? Oke, kita bisa run. Untuk arusnya tetap masih 20 mA, dan kita lihat di ininya, di tegangannya. Oke, di sini arusnya berwarna biru, dia adalah arus yang mendahului oleh tegangan. Coba kita lihat dengan
tegangan yaitu berwarna merah. Ya, merah ya tegangannya, maaf ya, salah. Ini tegangannya nih, titik. Coba kita lihat lagi dengan ini lebih jelas. Ini dia. Ini kan. Ini dia. Dia tegangannya kan ini titik 0 ini di sini. Anggap aja titik 0 di sini. Ini tegangannya. Dia mendahului oleh arus. Ini arusnya sudah di titik ke-2 bit lompat tadi ini, dia baru timbul arus. Coba kita batal ramenya dulu, kita pindahkan dulu ke modul, kita bacain materinya. Oke, untuk beban induktif, beban ini mengakibatkan fasa pada arus sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis. Fasa arus biasa menjadi tertinggal terhadap tegangannya. Ini sama kan gelombangnya dengan gelombang yang ada di osiloskop kita. Beban induktif murni membuat fase arusnya tertinggal 90 derajat terhadap fase tegangannya. Oke, selesai. Untuk ini kita bisa melihatnya di ini ya, untuk menaruh. Nah, ini tadi kan beda fasanya dia sama. Berarti salah, ini bukan ini dia. Ini dia. Ini tadi kan 20 miliampere. Nah, ini beda fasanya arus dan tegangan resistansinya sama 0, dia karena biasa sama fasa. Untuk yang di arus dan beda fasa arus tegangan di induktif itu dia menghitung, karena dia menghitungnya dengan selisih arus ini bukan minus ya, bukan dikurang ya, ini cuman itu aja. Kita akan menambahkan dibagi. Salah ya, maaf. Ini ya, dibagi dengan total titik gelombang penuh dikali dengan 360 derajat ya, kita pakai derajat. Oke, sudah selesai ya. Ini ya, kita akan menghitung selisih dan total titik gelombang penuhnya. Untuk dikatakannya selisih yaitu antara gelombang tegangan merah ini dengan arus ini, dia hitungannya satu titik itu 1 ya, satu titik lompatannya 1. Kita menggunakan skala 10 untuk mempermudah perhitungannya, yaitu untuk selisihnya kita hitung 1 ini dan 2 selisih dari antara beda fasa tegangan dan arus. Kita ubah dulu ya, ininya 2 dibagi. Untuk di total titik gelombang penuh, yaitu dia dihitung dari puncak sampai lembah, yaitu kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mempunyai 8 titik, berarti kita tulis 8 dan dikali 360 derajat ya, sama dengan ya, kita hitung dengan
kalkulator ya yang lebih efisien ya. 2 dibagi 8 dikali 360 derajat sama dengan 90. Hasil yang didapatkan yaitu sesuai dengan 90 derajat. Oke, selesai untuk percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan kapasitor. Oke, kita akan lanjut lagi dengan menghitung arus di kapasitor. Maaf, yang sebelumnya ada kesalahan di video saya yang pertama tadi. Oke, lanjut ya. Kita sambungkan line ke kapasitor untuk melihat tegangannya. Ya, kita running. Kita lihat di oscilloscope-nya. Tekan single untuk mematikan. Auto dulu biar jadi gelombangnya bagus. Oke, dengan teori modul yang ada kita gunakan, ini adalah di beban kapasitif yang dimana arusnya mendahului oleh tegangan. Arusnya yang biru dan yang merah ini adalah tegangan. Ya, bisa dikarenakan, coba kita cek dulu lagi di teori modulnya ya. Teori modulnya itu ini dia. Nah, yaitu beban memiliki kemampuan untuk menyimpan energi berasal dari pengisian elektrik pada sirkuit komponen yang menyebabkan arus leading terhadap terhadap kapasitor ini. Beban kapasitor ini membuat fase arusnya mendahului 90. Ya, terbukti ya. Untuk teori dan karakteristik beban kapasitif di dalam pada rangkaian terbukti dia adalah mendahului tegangan arusnya. Ini disebut dengan arus leading. Oke, kita hitung dulu ya berapa titiknya. Ini dia selisih titiknya ada 2, 1, 2. Lanjut lagi ke total titik gelombang penuh, dia dari puncak sampai lembah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti kita masukin jumlah total titik pada gelombang penuh. Ini untuk dalam perhitungannya. Ini 8. Tadi kan sisi titiknya 2. Salah. Ini dia 8. Titik gelombang penuhnya 8. 2-nya udah ada karena kita mengambil dari rumus yang di atas. Ini berarti hasilnya sama dengan yang di atas ya.
2 dibagi 8 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kita simpan dulu hasilnya, 60 derajat. Oke, untuk percobaan yang ketiga kita akan membuat penghitungan buat rangkaian seperti 6.4 ini ya. Nah, kita akan menampilkan gelombang arus pada kanal 2 yang merupakan hubungan plot pada titik A dan A, B, kemudian dibentuk gelombang tegangan VM menghubungkan pada titik B dan C. Oke, kita akan melihat menambahkan ini X dulu. Ini kita ada dulu jadi itu nih. Ini geser lagi sini. Oke. Kita melihat ya, apa kalau misalnya dibuat 3 beban gitu, apakah tetap sama apa beda. Kita menggunakan induktor sebesar 2, mH. Kita close, oke, kita hubungkan dulu lagi ke substansi. Oke, kita akan melihat beban resonansi murni apakah sama dengan pada percobaan yang pertama tadi. Oh, percobaannya sama ya, arus dan tegangannya sepasang. Berarti kita bisa masukin ke tabel yaitu 0. Nah, ini sudah ada tadi dari sebelum video sebelumnya, maaf ya. Dan kita lanjut lagi ke untuk melihat pada di titik induktor arusnya sama ya, nggak ada berubah, tetap 20 mA. Dan untuk di gelombangnya induktif, untuk gelombangnya di induktif kita dulu ya, batalan yang dulu kita sambungin dulu sini. Betul. Oke, kita melihat bahwa sama dengan apa yang itu, tegangan mendahului arus, yaitu disebut arus yang tertinggal. Beban induktif murni membuat fase arus yang tertinggal 90 derajat sama ya. Untuk sisinya tetap 2 B. Berarti kita akan lihat di sini sama, berarti beda fasenya. Dia arusnya tertinggal pada tegangan yaitu 90 derajat sama dengan yang di samping. Kita kembali ulang perhitungannya, kita batalkan, kita masukin oke.
kita running lagi, harusnya tetap sama. Nah, ini harusnya mendahului tegangan yang disebut juga dengan arus leading. Kalau yang arusnya tertinggal pada tegangan disebut lagging. Ini disebut leading ya. Berarti dia sama dengan yang tabel yang di atas 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan pada karakteristik beban pada rangkaian AC itu sudut AC-nya, tegangannya berbeda pada beban sensitif murni, arus dan tegangannya sepasa, dan pada beban kapasitif ini beban induktif arusnya terlambat tegangan sebesar 90 derajat. Ini hasil perhitungannya sama kan, ini kalau sepasa berarti 0, beda pasanya. Pada kapasitif arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini perhitungannya sama di soalan C. Untuk arus resistifnya sepasa 0. Ini jadi itulah yang dapat kita simpulkan pada percobaan multisim hari ini. Saya perwakilan demikian dari presentasi pada simulasi pada siang hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 1A. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, atau perbuatan apa itu. Mohon maaf untuk asisten lab jika saya yang sering membuat video ini, dikarenakan teman-teman saya tidak ada yang bisa membuat video ini, dan ini saya berbagi tugas untuk membuat laporannya yang lain untuk tugas akhir, analisa, kesimpulan, teori tambahan, dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.